Teka-teki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konstelasi politik pencalonan presiden mulai terkuak. Sebelumnya Anies enggan menjawab. Kali ini Anies menyatakan siap menjadi calon presiden jika kemudian dicalonkan jika ada partai politik yang bersedia mencalonkan dirinya. Sejumlah partai politik sejak awal tahun ini juga sudah menunjukkan kesediaan menjadi kendaraan politik bagi Anies. Jadi ada beberapa yang kemudian merekomendasikan nama Anies Baswedan sekalipun tidak lantas mendapatkan respon langsung dari Anies Baswedan. Kemudian partai politik mana saja yang memiliki peluang besar untuk menyokong Anies dicalonkan sebagai RI1. Kita bahas malam hari ini, sudah bergabung sekarang melalui secara virtual ada Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Bang Willy, selamat malam. Malam, Putri. Terima kasih Bang sudah bergabung malam hari ini dan juga masih dengan Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Mas Denny, kita kembali ngobrol ya Mas. Bang Willy, ini Nasdem yang menyambut sepertinya dengan sukacita pernyataan ini. Apa lega karena akhirnya dinyatakan langsung oleh Pak Anies bahwa kesediaan bersedia? Karena kan selama ini kita tahu Pak Anies sepertinya menjaga betul, terutama tidak ingin dikaitkan apalagi dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sekarang. Bang Willy. Ya, tentu kita apresiasi Putri apa yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Nasdem dalam Rakernas bulan ini kemarin itu sudah membuat keputusan mencapreskan 3 nama ya, Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Andika. Dan sejauh ini tentu masih berproses ya. Nah, tentu kami sebagai partai yang terbuka mempromosikan putra-putri terbaik ya dari bangsa yang sesuai dan sebangun dengan aspirasi dan kehendak publik. Jadi, apa yang disampaikan Pak Anies ini kan tentu tidak terlepas juga dari dunia hari ini di mana ya presiden di dunia ini ya jejak rekamnya ya dari kepala daerah ya. Jadi kepala daerah adalah orang yang memiliki pengalaman dalam proses memimpin lalu kemudian memiliki jejak rekam yang terbuka dan bisa diakses oleh publik. Di sanalah kemudian kita bersyukur ya bahwasanya apa yang menjadi aspirasi publik gayung bersambut dengan kesediaan Pak Anies maju sebagai calon presiden. Bang Willy, tapi kalau misalnya dari 3 nama kemarin yang direkomendasikan di Partai Nasdem terakhir ini ada Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Andika kan pada saat itu komunikasi dan respon apakah juga muncul dari Pak Ganjar dan juga Pak Andika? Ya muncul ya. Kita lihat Pak Ganjar memberikan ucapan terima kasih, Pak Andika juga apresiasi ya. Komunikasi kita lakukan kepada 3 kandidat itu secara kultural. Kita Ketua Umum melakukan approach karena atori dari Rakernas itu adalah Ketua Umum yang melakukan komunikasi langsung dengan para kandidat ya. Jadi kami di DPP sebagai pembantu Ketua Umum tentu memfasilitasi ruang-ruang yang kemudian menjadi otoritas kami. Nah, sejauh ini komunikasi kami lakukan intensif dengan beberapa parpol ya, termasuk tadi yang dibahas sebelumnya dengan Demokrat, dengan PKS ya. Memang sudah terbangun beberapa kesepahaman Putri, tapi belum pada level kesepakatan. Jadi Nasdem tentu melihat bahwasanya yang menjadi pilar utama itu adalah kesepakatan di antara partai karena kami tidak cukup mengusung sendiri ya, butuh koalisi sebagai syarat. Nah disinilah kemudian bukan kemisteri antara koalisi dan kemisteri dengan kandidat itu sendiri. Saya ke Mas Denny sekarang. Mas Denny, kalau misalnya dilihat kedekatan antara Anies Baswedan dan kemudian Partai Nasdem ini, kalau misalnya dari sisi value antara value partai, ketokohan itu apakah memang sangat dimungkinkan katakanlah 90% sudah pasti Nasdem kemudian bisa dan akan mengusung Anies Baswedan? Mas Denny? Ya, terima kasih. Ya memang Anies itu unik ya. Kalau kita lihat dari survei elektabilitas calon presiden, dia masuk dalam 3 tokoh tertinggi dengan elektabilitas tertinggi bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Uniknya Anies adalah dia bukan kader partai manapun. Dia berbeda dengan Prabowo yang Ketua Umum Gerindra, kemudian Ganjar yang merupakan kader PDI Perjuangan. Karena itu Anies sebetulnya dia
ya bisa dikatakan punya kelebihan untuk bisa masuk ke dalam partai manapun atau bahkan juga kelemahan. Yang pasti kita sudah tahu bahwa Partai Nasdem sudah beberapa waktu yang lalu mengumumkan Anies sebagai salah satu tokoh yang dipertimbangkan Nasdem sebagai calon presiden. Bahwa chemistry-nya sama atau tidak, value-nya nyatu atau tidak, saya kira pertimbangannya lebih kepada kemungkinan untuk mencalonkan presiden dari partai politik. Bagaimanapun Nasdem tetap membutuhkan partai-partai lain, dan kita lihat ada kedekatan dengan Partai Demokrat dan PKS, dan mungkin itu cukup untuk mencalonkan seorang calon presiden. Oke, kita lihat nanti setelah jeda kita bahas soal potensi koalisinya, karena memang kemarin juga saya baru saja mewawancarai Presiden PKS. Nanti kita bahas setelah jeda ya, tetap di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Kita masih membahas soal pernyataan terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan ia siap maju di kontestasi Pilpres 2024 jika ada partai politik yang mencalonkan. Yang menarik Mas Willy, Bang Willy dan juga Mas Denny, baru saja kemarin saya wawancara dengan Presiden PKS. Dan ini kutipan pernyataannya ketika saya tanya soal kedekatan historik dan tradisional atau kesamaan value yang dimiliki antara PKS dan Anies Baswedan. Kita lihat sama-sama. Ada kedekatan khusus antara PKS dengan Pak Anies. Apakah itu masih terus dipertimbangkan, dijaga, dan akan terus dipupuk? Iya. Kami ya dengan Pak Anies tentu punya hubungan sejak 5 tahun yang lalu ya. Ketika Pak Anies dengan Sandi kemudian diusung oleh kami di PKS bersama Partai Gerindra ya. Nah itu yang kemudian kita punya ikatan-ikatan selama ini, komunikasi juga terus bisa terbangun. Ya tentu ini yang salah satu yang memang tadi hubungan kami dengan ya Pak Anies, Sandi ini masih terus terjaga ya, karena apa tadi bahwa kami dengan gubernur kali ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di DKI ini yang kemudian akhirnya ya mengundang gubernur ya. Kemarin kami jalan santai di depan Al-Azhar, alun-alun, kami juga mengundang gubernur karena ini wilayahnya itu gubernur DKI ya. Itu sebabnya kami kemudian banyak komunikasi hubungan juga dengan antara lain dengan Pak Anies. Ya, itu pernyataan dari Presiden PKS Pak Syahiku, Bang Willy. Apakah betul sekarang koalisi tadi Anda katakan masih komunikasi dijaga dan dibentuk terus dengan semua pihak terbuka, tapi ada kabar juga menyebutkan bahwa ini semua tinggal menunggu momen ketika kemudian Pak Anies lengser atau selesai menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan setelah itu kemudian siap all out. Banyak variabel, Putri. Tentu variabel utama adalah kecocokan ya, dalam membangun kesepahaman itu untuk kemudian meningkat menjadi kesepakatan politik. Variabel paling utama adalah siapa figur yang disepakati bersama ya. Tentu itu menjadi sentral buat proses pembangunan koalisi. Yang kedua adalah mana platform perjuangan bersama sejauh ini disusun ya, karena Dem dan dengan Demokrat dengan PKS itu belum pernah bekerja sama sebelumnya ya. Tentu itu butuh diskusi yang mendalam, intensif dan lain sebagainya. Yang ketiga itu hal yang menjadi catatan siapa cawapres yang akan mendampingi dan kapan momentum itu akan dideklarasikan. Bagi Nasdem sejauh ini yang paling disampaikan Pak Surya adalah paling lambat karena akhir tahun kami sudah mendeklarasikan siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Tentu itu dengan keterpenuhan syarat usungan. Nah, disinilah kemudian intensitas komunikasi dengan PKS dan
Demokrat itu salah satunya terbangun ya. Yang menjadi titik simpulnya sejauh ini ya seperti kita ketahui salah satunya adalah Pak Anies Baswedan. Ya. Titik simpulnya di situ sekarang apakah kira-kira sudah juga melihat potensi cawapres kalau misalnya sekarang dikaitkan dengan Partai Demokrat yang semakin jelas menunjukkan posisi oposisinya dan kemudian di situ kita lihat ada AHY yang tadi juga kita sempat bahas oleh Mas Denny bahwa ada sikap agresif yang selama ini tidak ditunjukkan dan sekarang mulai ditunjukkan, Bang Willy. Ya, itu ini sebuah hal yang dinamis ya. Bahwasanya pasangan itu adalah duit tunggal, Putri, tidak bisa kawin paksa ya. Ini kan bukan narasi Siti Nurbaya dan bukan utak-atik gatuk juga ya. Oke. Prosesnya lebih tidak hanya faktor elektoral, tidak hanya faktor kepartaian. Bahwasanya masing-masing partai punya preferensi itu sah-sah saja. Tapi kemudian kita ingin membangun sebuah yang benar-benar lebih solid ya, equal partnership ya. Jadi semua memiliki saham yang sama, tidak ada bos dan tidak ada anak buah, tidak ada majikan dan tidak ada babu ya. Semuanya sama-sama untuk kemudian hand in hand bergandengan tangan. Untuk spiritnya adalah inilah yang menjadi modal pokok proses pembangunan koalisi ini kan tulang punggung pemerintahan ke depan ya. Jadi tentu itu yang menjadi catatan yang paling fundamental dalam proses pembangunan koalisi. Jadi siapa cawapresnya tentu itu kita lihat faktor aktif itu yang paling komplementari. Kalau presidennya punya kelebihan A, mana kemudian cawapresnya. Jadi harus saling komplementari. Yang kedua adalah itu juga komplementari secara sosiologis ya, representasi kewilayahan, representasi kultural, itu yang kemudian juga harus kita baca. Jadi banyak faktor dan sejauh ini masih berproses, Putri, belum ada kesepakatan bersama dan inilah dinamikanya. Dan kata Pak Surya dari dari cangkir ke bibir itu banyak sekali yang akan terjadi. Betul sekali, semuanya masih dinamis. Mas Denny, tapi kalau misalnya Anda lihat sekarang, tadi kita bicara mengutip yang disampaikan Bang Willy, ada jangan sampai ada yang menjadi tuan, ada yang menjadi babu dan lain sebagainya, semuanya harus equal partnership. Kalau misalnya dilihat dari tiga partai politik segitiga ini antara Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS, apakah itu kira-kira akan tercipta dilihat dari track recordnya, dilihat dari gaya berpolitiknya, dilihat dan juga dari ideologi partainya? Ya, kalau pertama mungkin perlu dilihat juga kursi partai ya di parlemen. Ya, kalau dari tiga partai itu tentu Nasdem punya kursi yang lebih besar, sedikit lebih besar dibanding dua partai lain PKS dan Demokrat ya. Jadi saya kira itu juga faktor yang mungkin akan cukup dipertimbangkan bagaimana menentukan pasangan capres dan cawapres. Dan kita juga dengar tadi Mas Willy selalu mengatakan siapa calon wakil presidennya, sebab bagi Nasdem mereka sudah punya capresnya, itu kira-kira begitu. Artinya cawapresnya itu siapa nanti kemungkinan akan dari Demokrat atau PKS. Tetapi kalau dilihat dari sisi elektabilitas, PKS kita tahu mereka menggadang-gadang tokohnya sendiri yaitu Salim Segaf Al-Jufri, tapi sampai sejauh ini kan kita tidak melihat ada perkembangan yang berarti elektabilitas dari survei ke survei. Sementara dari Demokrat AHY relatif lebih baik, walaupun untuk maju sebagai calon presiden belum cukup kompetitif untuk bisa melawan head to head dengan Ganjar, Prabowo atau Anies. Jadi saya kira sejauh ini kemungkinan AHY sebagai calon wakil presiden itu peluangnya lebih besar untuk terjadi jika tiga partai ini berkoalisi. Tinggal nanti Nasdemnya menentukan calon presidennya siapa, apakah Pak Andika atau Pak Anies atau Pak Ganjar, sebagaimana mereka sudah usung atau gadang-gadang selama ini. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Willy lagi, Bang. Ketika sekarang Pak Anies sudah menyatakan kesediaan maju sebagai calon presiden gitu ya, sudah terbuka. Sekalipun juga mungkin Nasdem juga sudah mengetahui ini sejak sebelumnya. Apakah kemudian kemarin twist yang sempat kita lihat ketika PDI Perjuangan berkomunikasi, poros
baru dengan PD Perjuangan itu apakah masih terbuka? Semua masih terbuka, Putri. Jadi belum ada kesepakatan ya. Sejauh janur kuning belum melengkung, Oke. itu apalagi sebelum ada akad gitu. Oke. Masing-masing masih bisa berkomunikasi satu dan lainnya. Iya, asal jangan kawin Artinya lari gitu apa? ya. Nasdem tidak punya handicap dengan partai manapun, tapi Nasdem punya standpoint. Hasil keputusan Rakernas lah yang akan kami perjuangkan Iya. dengan partai-partai lain, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Andika, itu yang kemudian menjadi magnet, menjadi rambu-rambu, menjadi batasan bagi Partai Nasdem dalam berkomunikasi dengan manapun. Jadi sejauh itu sepakat, sejauh itu bisa diketemukan, maka kemudian Nasdem siap berkomunikasi dengan siapapun. Jadi keputusan Rakernas lah yang kami selalu jadikan acuan, Putri. Iya. 10 November ya kabarnya akan mengumumkan ya, Bang? Betul? Ya, Oke. kalau itu kan masih kode-kode alam. Oh iya. Kita lihatlah Iya. apakah kode alam itu akan terrealisasi, tapi setidak-tidaknya Pak Surya berikhtiar untuk kemudian ini kita tidak beli kucing dalam karung, kita Oke. tidak politik injury time, kita Baik. ingin kemudian benar-benar melakukan pendidikan politik secara terbuka kepada publik untuk kemudian mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres sebelum akhir tahunnya selesai. Oke, sebelum akhir tahun sekitar 2-3 bulan lagi lah ya. Terima kasih Bang Willy sudah bergabung malam hari Sama-sama, ini. Putri. Terima kasih Mas Denny sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus Sama-sama. Bapak-bapak.